Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di antara riuhnya pasar malam masa lalu, terdengar gesekan dawai yang melantunkan lagu-lagu penuh cerita dan tawa. Itulah suara arbab, alat musik tradisional Aceh yang kini nyaris lenyap di telan zaman. Apa yang membuat arbab begitu istimewa? Dan bagaimana bisa kesenian seindah ini perlahan menghilang? Yuk, kita selami bersama jejak-jejak terakhir arbab dalam sejarah Aceh. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Arbab adalah salah satu alat musik tradisional Aceh yang kini keberadaannya mulai terancam punah. Alat musik gesek ini merupakan warisan budaya yang telah dimainkan selama berabad-abad, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam berbagai acara, mulai dari hiburan rakyat hingga upacara adat. Keberadaan arbab bukan sekadar sebagai instrumen musik, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan sejarah, seni, dan kreativitas masyarakat Aceh dalam merespons lingkungan sekitarnya dengan kearifan lokal. Secara struktur, arbab terdiri dari dua komponen utama. Bagian pertama adalah instrumen induk yang disebut arbab itu sendiri, sedangkan bagian kedua adalah alat penggeseknya yang dalam bahasa daerah Aceh dikenal sebagai gu arbab. Keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan suara yang khas dan menggugah rasa. Dalam hal bahan baku, pembuatan arbab memanfaatkan material alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Bahan utama untuk badan arbab meliputi 1. Tempurung kelapa yang digunakan sebagai resonator utama untuk memperbesar suara. 2. Kulit kambing yang direntangkan di atas tempurung untuk menghasilkan permukaan resonansi yang mampu memantulkan getaran dawai menjadi suara. 3. Kayu yang berfungsi sebagai pegangan atau penyangga instrumen. 4. Dawai sebagai sumber utama getaran suara, yang pada masa lalu menggunakan kawat baja, tembaga, kuningan, atau serat-serat alam lain yang bisa menggetar dan menghasilkan nada. Sementara itu, untuk bagian gu arbab atau penggesek, bahan yang digunakan adalah serat tumbuhan seperti ijuk, rotan, atau kayu ringan. Gu arbab berbentuk seperti busur kecil, dengan serat di bagian tengah yang berfungsi menggesek dawai arbab sehingga memunculkan suara. Bentuknya yang sederhana namun fungsional menunjukkan kecanggihan teknologi tradisional masyarakat Aceh dalam memahami prinsip dasar akustik. Dari segi struktur, arbab dirancang dengan prinsip kerja yang mirip dengan biola modern, meskipun dibuat dengan teknologi sederhana. Badan instrumen berbentuk tempurung kelapa besar yang telah dikosongkan. Permukaan atas tempurung itu ditutupi kulit kambing yang dikeringkan dan direntangkan, menciptakan membran tipis yang mampu bergetar. Dari bagian atas hingga ke pangkal stan kayu, 2 lembar dawai direntangkan secara vertikal. Untuk mengatur ketegangan dawai, digunakan 2 potong kayu kecil yang dipasang pada bagian ujung arbab. Dawai yang digunakan biasanya dibuat dari kawat baja yang kuat, namun pada masa lalu, alternatif lain seperti dawai tembaga, kuningan, bahkan serat alami juga digunakan. Yang penting, bahan tersebut harus mampu menghasilkan suara saat digesek, serta cukup lentur untuk memainkan berbagai nada. Saat dimainkan, gu arbab digerakkan maju mundur di atas dawai arbab, menyebabkan dawai bergetar dan menghasilkan suara yang mengalun. Pemain arbab biasanya menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan vibrasi dan dinamika dalam permainan, menjadikan alat ini mampu membawakan melodi-melodi yang syarat emosi, mulai dari kegembiraan hingga kesedihan. Dari sudut pandang sejarah teknologi, kehadiran arbab memperlihatkan bagaimana manusia, dalam hal ini masyarakat Aceh, mengembangkan instrumen musik berbasis prinsip dasar fisika suara, yaitu getaran dan resonansi, jauh sebelum mereka mengenal teknologi modern. Pemanfaatan bahan lokal, penguasaan teknik resonansi, serta keterampilan membuat instrumen dengan presisi, semuanya menunjukkan kecerdasan budaya yang patut dihargai. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, arbab kini semakin jarang dimainkan. Generasi muda lebih banyak mengenal alat musik modern, sementara para maestro arbab semakin berkurang jumlahnya. Jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, arbab bukan hanya akan hilang dari pentas budaya Aceh, tetapi juga menghilangkan satu bukti penting dari sejarah kecanggihan teknologi tradisional Nusantara. Oleh sebab itu, mengenali dan memahami arbab bukan sekadar mempelajari sebuah alat musik. Ini adalah bagian dari merawat ingatan kolektif kita terhadap kecerdasan lokal, kreativitas nenek moyang, serta hubungan harmonis manusia dengan alam sekitarnya.
Dalam tradisi musik Aceh, arbab memainkan peran yang cukup penting, terutama sebagai instrumen melodi utama dalam berbagai pertunjukan rakyat. Fungsi utamanya adalah untuk membawa dan membawakan melodi-melodi tradisional, yang seringkali berupa lagu-lagu bertema hikayat, pantun, ataupun lagu-lagu humor yang akrab dengan masyarakat. Walaupun sistem penalaan atau penyetelan dawai pada arbab tidak terdokumentasikan secara rinci, karena memang informasi yang diperoleh peneliti sangat terbatas, diketahui bahwa arbab hanya menggunakan 2 helai dawai. Penyesuaian nada atau pitch pada kedua dawai ini dilakukan secara fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan lagu-lagu tradisional yang akan dimainkan. Dengan kata lain, arbab tidak memiliki sistem nada standar seperti instrumen modern, melainkan lebih bersifat intuitif, mengikuti kebiasaan dan kepekaan musikal para pemainnya. Dalam sebuah pertunjukan, permainan musik arbab tidak berdiri sendiri. Biasanya, instrumen ini diiringi oleh alat musik ritmis tradisional lainnya, seperti geundrang atau rapai, 2 jenis alat perkusi khas Aceh. Kehadiran alat-alat ritmis ini berfungsi untuk memperkaya irama dan menghidupkan suasana pertunjukan. Arbab tetap menjadi pusat perhatian sebagai pembawa melodi utama, sementara irama perkusi menjadi fondasi yang menguatkan dinamika pertunjukan. Secara tradisional, pertunjukan musik arbab digelar dalam berbagai kesempatan keramaian rakyat. Mulai dari pasar malam, pesta rakyat, perayaan adat, hingga acara hiburan biasa, arbab selalu menjadi salah satu sumber kegembiraan masyarakat. Suara gesekan dawai yang unik, berpadu dengan tabuhan geundrang dan rapai, menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh semangat. Menariknya, dalam pertunjukan musik arbab, formasi pemain terbagi menjadi 2 kelompok besar, kelompok instrumentalis dan kelompok penyanyi. Para instrumentalis bertugas memainkan arbab dan alat musik pengiring lainnya, sementara penyanyi membawakan lagu-lagu bertema hikayat, pantun, dan humor. Format penyanyi dalam pertunjukan ini juga sangat khas. Biasanya terdiri dari 2 orang laki-laki, di mana salah satu dari mereka mengenakan pakaian wanita dan berperan sebagai karakter perempuan dalam cerita atau lagu yang dibawakan. Penyanyi laki-laki yang mengenakan pakaian wanita ini dikenal dengan sebutan Fatimah Abi. Sosok Fatimah Abi bukan hanya berperan sebagai pelengkap cerita, tetapi juga membawa unsur humor dan hiburan yang membuat suasana pertunjukan semakin hidup. Karakter ini sering mengundang tawa dan keakraban penonton, menjadi bagian penting dari daya tarik musik arbab di tengah masyarakat. Dalam repertoarnya, musik arbab membawakan berbagai materi lagu yang bersumber dari tradisi lisan Aceh. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah Hikayat Indra Bangsawan, sebuah cerita epik yang populer di kalangan masyarakat Melayu dan Aceh. Hikayat ini biasanya dinyanyikan dalam bentuk narasi musikal, dibawakan secara bertahap dengan iringan arbab dan alat musik pengiring lainnya, menciptakan pertunjukan yang memikat dan syarat makna budaya. Secara keseluruhan, musik arbab bukan hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan juga sebagai media pendidikan budaya, penyampai nilai-nilai sosial, serta sarana untuk mempererat hubungan antar warga. Di balik alunan musik dan tawa yang tercipta, terdapat kekayaan tradisi yang memperlihatkan betapa seni menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun seiring waktu, tradisi ini mulai memudar. Generasi muda yang tumbuh dengan musik modern kini jarang sekali mengenal arbab, apalagi memainkan atau menyaksikan pertunjukannya. Karena itu, upaya dokumentasi, pelestarian, dan regenerasi pemain arbab menjadi sangat penting, agar warisan budaya ini tidak hilang ditelan zaman. Secara geografis, musik arbab pernah mengalami masa kejayaan di beberapa wilayah di Aceh. Penyebaran kesenian ini tercatat meliputi daerah Pidi, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Di kawasan-kawasan ini, arbab menjadi bagian penting dari kehidupan budaya masyarakat, khususnya dalam acara-acara hiburan rakyat dan perayaan tradisional. Dalam konteks sejarah, masa kejayaan arbab diperkirakan berlangsung hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, kesenian arbab masih sering dipertunjukkan di berbagai kesempatan, menjadi hiburan yang dinikmati oleh masyarakat luas dari berbagai lapisan. Suara khas gesekan dawai arbab, iringan geundrang atau rapai, serta pertunjukan dramatis para penyanyi dan Fatimah Abi, menghiasi malam-malam pasar dan pesta rakyat. Namun, perubahan zaman membawa dampak besar terhadap keberlangsungan kesenian ini. Ketika memasuki masa pendudukan Jepang di Aceh, sekitar awal tahun 1940-an, pertunjukan arbab perlahan-lahan mulai menghilang dari tengah masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebab meredupnya tradisi ini, mulai dari situasi politik yang tidak stabil,
perubahan selera masyarakat terhadap bentuk hiburan, hingga minimnya upaya pelestarian dari generasi ke generasi. Sejak masa pendudukan Jepang hingga era kemerdekaan dan seterusnya, keberadaan musik arbab semakin jarang terdengar. Tidak ada lagi pertunjukan arbab di pasar-pasar malam, di pesta-pesta rakyat, ataupun di acara tradisional lainnya. Praktis, instrumen dan pertunjukan arbab hanya tinggal dalam kenangan orang-orang tua yang pernah menyaksikannya. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa musik arbab termasuk ke dalam kategori kesenian yang hampir punah. Upaya untuk menemukan kembali jejak-jejaknya pun sangat sulit, karena tidak banyak dokumentasi tertulis atau rekaman pertunjukan yang tersisa. Pengetahuan tentang struktur, cara pembuatan, teknik permainan, dan lagu-lagu yang dibawakan arbab sebagian besar hanya hidup dalam ingatan generasi tua, yang jumlahnya semakin berkurang. Lenyapnya kesenian arbab dari kehidupan masyarakat bukan hanya berarti hilangnya sebuah bentuk hiburan tradisional, tetapi juga hilangnya satu bagian penting dari identitas budaya Aceh. Arbab adalah saksi bisu perjalanan sejarah, kehidupan sosial, dan kreativitas seni masyarakat masa lampau, sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, penting untuk membangkitkan kembali kesadaran tentang keberadaan arbab, setidaknya melalui upaya dokumentasi, penelitian, dan pelestarian dalam bentuk apapun yang mungkin. Menghidupkan kembali arbab bukan hanya soal mengembalikan sebuah tradisi musik, tetapi juga soal menjaga kesinambungan sejarah dan jati diri budaya kita di tengah arus modernisasi yang terus melaju. Arbab, dengan segala keunikan struktur, fungsi, dan tradisinya, adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang seni dan budaya Aceh, sebuah mahakarya tradisional yang patut kita jaga dan hidupkan kembali. Semoga arbab, dengan segala keunikan dan keindahannya, tetap dikenang, dipelajari, dan dimainkan oleh generasi-generasi mendatang. Begitu banyak kekayaan budaya kita yang perlahan hilang, tak sempat diwariskan kepada generasi berikutnya. Arbab bukan hanya alat musik, tapi cermin dari jiwa seni, tradisi, dan kehidupan masyarakat Aceh tempo dulu. Semoga dengan mengenang kisah ini, kita bisa lebih mencintai dan melestarikan warisan budaya kita. Jangan biarkan sejarah kita menghilang begitu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan penasaran untuk menggali lebih dalam, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aceh History. Mari kita teruskan perjalanan pengetahuan ini bersama, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari sejarah yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.